himpitan kubur ini pada hak seorang mukmin yang beriman, yang taat, itu naim, menjadi nikmat. Dhammatu syafaqatin, yaitu himpitan penuh kasih sayang. Kadhammil ummi liwaladiha, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Apabila sang anak nang ini datang kepada ibunya setelah bepergian jauh, dipeluk. Kalau kita beisi kawitan, lawas kada betamuan. Betamu sengkawitan, kawitan ini maragep. Kayak itulah pelukan kubur bagi orang yang beriman dan taat. Semua dihimpit. Semua akan ditanya oleh dua orang malaikat yang ditugaskan untuk menanya itu, yaitu Mungkar dan Nakir. Setelah berpalingnya manusia dari penguburan, ketika orang-orang yang mengantar sudah berpaling dari kubur dan masih terdengar suara langkah kaki orang tersebut, maka mayat yang di dalam kubur pun ditanya tentang akidahnya, tentang siapa Tuhannya dan lain-lainnya. Nah, lalu rupanya ada beberapa orang yang kemarin dipelihara daripada pertanyaan Mungkar dan Nakir ini. Di antaranya Umar bin Khattab, Imam Al-Haramain, Harun Ar-Rasyid, orang-orang yang mati syahid di peperangan dan di perbatasan. Kemudian orang-orang yang mati dengan sebab sakit perut, orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, orang yang terkena taun, dan orang yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam. Nah, kecuali saat-saat yang memang dia diuzurkan. Nah, lalu terakhir lagi pembicaraannya yaitu perkataan Ba'dul Fudala. Sebagian ulama-ulama ada menyampaikan amalan-amalan agar kita terhindar daripada azab kubur. Man arada ayyan jua min azabil qabri. Barang siapa yang menghendaki selamat daripada azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ah, maka hendaklah dia melazimkan 4 perkara, wa yajtaniba arba'ah, dan menjauhi 4 perkara. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 perkara yang hendaknya dia lazimkan adalah fal muhafazatu 'alas shalawat, memelihara sembahyang 5 waktu. Waktunya dipelihara, kemudian cara-cara melaksanakannya sesuai dengan aturannya, bahkan berjamaah. Maka orang ini termasuk orang yang memelihara sembahyang. Maka amalan oleh sembahyang ini adalah sesuatu yang karenanya seseorang dihindarkan daripada azab kubur. Was sadaqah, yang kedua sedekah. Wa qiraatul Quran, yang ketiga membaca Al-Quran. Wa kasratut tasbih, dan memperbanyak tasbih. Itu hendaknya 4 perkara yang dilazimkan. Fa inna hadhil asya'a tudhi'ul qabra wa tuwassi'uhu. Karena sesungguhnya ini perkara-perkara yang 4 tadi, memelihara, menjaga sembahyang, sedekah, baca Quran, dan banyak tasbih, itu tudhi'ul qabra, akan menyinari kubur, wa tuwassi'uhu, dan meluaskan kubur. Ini amalkan 4 nih. Nah, wa ammal lati yajtanibuha, dan adapun arba'ah 4 perkara allati yajtanibuha, yang hendaknya dijauhinya, fal kadzibu, maka yaitu yang pertama dusta.
hindari dusta. Iyyakum wal kadhiba, jauhilah, hindarilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta akan membawa kepada kefasikan. Bila sudah berdusta itu hendak lagi berdusta nang lain, hendak lagi berdusta nang lain, berdusta aja akhirnya jadi kebiasaan. Penyebab azab kubur tuh, hindari kalau kita hendak selamat daripada azab kubur. Wal khiyanah. Nah, yang kedua khianat. Ketika kita dapat amanah, diamanahi, ternyata kita khianat, membawa amanah itu kepada sesuatu yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Iya nih juga. Dapat amanah, tapi amanah itu kemudian digunakan untuk sesuatu yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Khianat jauhi. Wan namimah. Yang ketiga hindari namimah, adu domba. Kalau di dalam An-Nasaihud Diniyah, definisi namimah ini as-sa'yu lil fasad, lil ifsad, berusaha untuk membawa kepada kerusakan, berusaha supaya orang ini bermusuhan. Itu ya tuh namimah. Dibawa pandir ke sini, baik bujur ataupun apalagi dusta. Buhan blok A ada berisi pandir. Nang seandainya didengar oleh orang-orang blok B, maka blok B ini marah. Ternyata kita membawa pembicaraan di blok A nang ini ke blok B dengan niat untuk membawa kerusakan supaya dasar bermusuhan orang lain ini. Itulah yang disebut dengan namimah. Bujur tuh, pembicaraan ini benar. Memang orang-orang di blok A mengatakan demikian umpamanya. Itu namimah. Apalagi dusta. Nang kadada sama sekali orang-orang di blok A nang ini menyampaikan, membicarakan itu. Ternyata disampaikan kita umpamanya pembicaraan yang kada pernah diucapkan oleh orang di blok A ini kepada blok B dengan niat ifsad tadi, membuat kerusakan. Inilah yang disebut dengan namimah. Jadi bisa namanya itu bujur. Kalau niat menyampaikan berita benar nang ini supaya orang marah, supaya ada kerusakan, namimah. Apalagi dusta. Makanya ancaman orang yang bersifat namimah ini luar biasa. La yadkhulul jannah, kata baginda Nabi, namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang namam, orang yang namimah, yang berusaha membuat kekacauan di antara manusia. Nah, apa maksud orang ini tidak akan masuk surga? Kita tahu seberatan syaratnya orang itu masuk ke dalam surga, masih adanya iman di dalam dada. Walau orang ini banyak maksiat, tetapi masih ada iman. Maka andai karena maksiatnya yang ini dia harus mampir ke dalam api neraka, pasti suatu saat akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga karena adanya iman. Sementara orang yang namimah, oleh baginda Nabi tadi disebutkan tidak akan masuk surga. Berarti sangat ditakutkan orang yang namimah ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kada beriman, na'udzubillah. Jadi kalau kita menyampaikan pembicaraan orang yang kita sampaikan ini akan berakibat marah, terjadi kerusakan, sebenarnya kita diam. Makanya hati-hati men-share video-video nang berbuat berita-berita nang kada jelas,
Nang bisa menyuluk kepada kebencian yang satu dengan yang lain. Kalau niat kita memang hendak maulah orang benci, ini nang disebut dengan namimah. Nah, berbahaya. Kadang akan masuk surga. Terjadinya orang bermusuhan antar keluarga, bahkan dua laki bini terpisah, rata-rata karena adanya namimah. Makanya ada sebuah hikayat dalam Duratun Nasihin kalau ada salah, atau Irsyadul Ibad itu, tentang seseorang yang ceroboh. Ketika zaman dulu kan masih adanya hamba sahaya yang dijual belikan. Rupanya orang dua laki bini ini mencari hamba sahaya. Ketika itu dijuallah, ada menemukan seorang hamba sahaya yang dijual dengan harga miring, harga murah. Nah, dilihat secara fisik kuat bekerja. Karena kan orang hamba sahaya itu ketika kita memilikinya, maka seluruh apa yang dikerjakan oleh hamba sahaya menjadi milik kita. Secara fisik bagus. Kepingin ditakunakan harganya murah. Lalu kenapa maka murah? Memang orang ini, hamba sahaya ini orangnya kuat. Cuma sebuting dia mempunyai sifat namimah. Senang mengadu domba. Akhirnya kada dianggap biasa namimah nih. Padahal besar bila ada sifat namimah nih membuat kerusakan. Dibelilah oleh dua orang laki bini tadi. Kada lewas, kedua orang laki bini ini akhirnya saling membunuh. Kenapaan? Ya diadu dombanya oleh si hamba sahaya ini. Saling membunuh akibatnya. Jadi kada luar biasa. Wajar sekali dalam kitab yang kita baca ini ternyata di antara asbab orang ini namimah, di antara asbab seseorang ini bisa mendapatkan azab kubur akibat namimah. Kenapa bisa namimah? Nah, ini memang salah satunya di antaranya kada ada sifat kasih sayang di antara kaum muslimin. Kalau kita ada sifat nasihah, merasakan perasaan orang kayak apa kayak ini, bisa kada mau namimah. Ini akibat memang ada kebencian. Salah satu yang menyulut orang ini benci akibat adanya disebut dengan hasad, dengki. Makanya kata Imam Al-Ghazali, banyak penyakit hati nang itu. Tapi semua penyakit hati nang itu bersumber dari 3 buah penyakit. Jadi akar dari seluruh penyakit hati itu ada 3. Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Ujub ini rasa besar, rasa harap, kada ingat semuanya pemberian dan pertolongan Allah. Ujub. Kalau riya, beramal dengan tujuan dunia. Hasad, kada senang orang itu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci kalau seorang itu sudah dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ada hasad nih bersarang pada diri kita nang 3 macam ini, timbul lagi penyakit nang lain termasuk namimah nang ini. Kalau sudah ada hasad, kada senang orang dapat nikmat. Makanya sebenarnya di hadisnya salasun muhlikat itu 3 perkara yang bisa membinasakan amalnya itu bahasanya syuh. Bukan hasad, tapi Imam Ghazali menafsirkan itu hasad. Karena syuh ini adalah bakhil, kikir terhadap sesuatu yang bukan milik kita. Itu arti syuh toh. Kita itu kikir kepada sesuatu yang bukan milik kita, itu syuh. Lebih besar daripada bakhil. Kalau bakhil, kita itu kikir tetapi milik kita sendiri. Tapi kalau syuh, ini kikir tetapi dari sesuatu yang bukan milik kita. Imam Ghazali menafsirkan ini hasad. Kenapa? Karena kalau kita itu, seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, tapi kemudian kita nang benci, kita nang kada senang orang itu dapat nikmat. Sementara nang punya nikmat semuanya Allah, kita nang memalarakan. Makanya disebut syuh, yaitu hasad.
Kada senang orang tuh dapat nikmat, padahal nikmat semuanya milik Allah. Tapi kita nang heboh surangan, yaitu apa? Itulah disebut hasad. Bila hasad ini sudah bersarang, akibat-akibat besar didapatkan. Makanya dari sejarah orang-orang terdahulu banyak sekali dosa-dosa besar yang diakibatkan akibat hasad yang ini. Di awal pembunuhan di muka bumi antara Qabil dan Habil, itu pembunuhan pertama di muka bumi. Apa latar belakangnya dari hasad? Qabil kada senang Habil mendapatkan pasangan yang lebih cantik daripada pasangannya. Dia merasa berhak. Sementara aturan ini dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa kada bisa kawin dengan pasangan kembarnya, harus silang. Qabil harus kawin dengan pasangan Habil, itu produksi di dunia. Sementara Habil dapat keberuntungan mendapat kawin dari pasangan dari Qabil. Qabil ini dapatnya ketika berkumpulnya Nabi Adam dengan Hawa di dalam surga. Karena suasana senang di surga, bungas urangnya. Merasa itu haknya, sementara ini aturan dari Allah. Dengkilah ketika itu Qabil. Ujung-ujungnya membunuh. Akibat apa? Akibat hasad. Karena hasad ini membunuh saudara sendiri si Qabil. Nah, akibat besarnya akibat hasad sampai hari ini menurut hadis yang sahih, apapun pembunuhan, berapa kali pun pembunuhan di muka bumi yang terjadi di muka bumi sampai saat ini, maka dosa itu akan ditimpakan pula kepada Qabil. Kenapa? Qabil lah pelaku awal pembunuhan itu. Membiasakan satu kebiasaan yang buruk. Sampai. Akibat apa Qabil besarnya dosa sampai hari ini? Akibat, apa yang ngarannya? Akibat hasad. Kemudian yang kedua, yang nyata akibat hasad, kadang-kadang kada hanya membunuh, rela mengorbankan agama. Kada lagi peduli urusan keyakinan, iman. Kadang-kadang kada peduli kalau sudah ada hasad pada diri mereka. Di mana contohnya? Orang-orang ahlul kitab. Nah, orang-orang ahlul kitab nang itu, di dalam kitab-kitab mereka rupanya tanda-tanda Nabi akhir zaman ini sudah ada di dalam kitab-kitab mereka. Tanda-tanda Nabi kita tuh sudah ada. Mereka menunggu semua kapan datangnya orang yang diceritakan dalam kitab-kitab mereka nang itu. Nah, makanya kan Nabi Musa dalam sebuah riwayat kepingin menjadi umat Nabi kita. Kenapa? Cerita Nabi kita, tanda-tanda Nabi kita itu sudah ada dalam kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan terhadap orang-orang umat sidin bahwa aku, kata beliau, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Tetapi ketika Nabi kita dilahirkan, sidin kemudian mendapatkan wahyu menyampaikan, orang-orang Yahudi ini ternyata banyak yang kada beriman. Tapi ada yang beriman, sebagaimana Abdullah bin Salam. Itu karena menerima dengan hati yang jernih. Kenapa orang-orang Yahudi yang kenal benar siapa Nabi kita, bahkan mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena sudah hafal, mengerti benar dalam kitab Taurat. Tapi ketika datang Nabi kita, kenapa kada beriman? Ada kepentingan pribadi. Salah satunya hasad. Mereka berharap keturunan apa? Nabi terakhir itu dari keturunan mereka, orang-orang Bani Israel. Karena rata-rata nabi-nabi mereka itu, nabi-nabi itu turun daripada garis keturunan Nabi Ishak, Yakub sampai kepada nabi-nabi Bani Israel. Ketika berharap ada dari keturunan mereka, ternyata keturunannya dari pihak lain. Kan Nabi Ibrahim itu menurunkan dua anak, Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini turun nabi-nabi Bani Israel banyak.
Mereka ketika ada tanda-tanda Nabi akhir zaman, mereka berharap dari keturunan mereka. Ternyata bukan dari keturunan mereka, dari keturunan Nabi Ismail. Ya, sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kebencian, kada senang bukan dari keturunan mereka, akhirnya ada timbul hasad. Ketika hasad ada, berani kemudian merubah tanda-tanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dalam kitab mereka, menyembunyikannya. Rela mengorbankan iman, mengorbankan agama, bangga jadi umat-umat Nabi itu bangga. Tapi kemudian mereka rela melepaskan agama yang lebih mahal daripada dunia ini. Kenapa? Karena adanya hasad. Jadi berbahaya kalau sudah ada hasad itu. Nah, kemudian yang ditimbulkan berikutnya bila sudah ada hasad, ya namimah nih. Adu domba. Ada nyaman. Pantas pian di surah Al-Falaq itu kan di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad neng ini bukan hanya berbahaya bagi diri orang yang bersifat hasad, kadang-kadang bahayanya neng ini menyebar ke orang lain. Timbul fitnah akibat namimah dan sebagainya. Bahaya besar. Dan yang lebih bahaya lagi, andai kita tuh berisi amal yang banyak, semua terbakar karena adanya sifat hasad neng ini. Iyyakum wal hasada, jauhi hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, kama takulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar nang kering tuh, satu matanya nang tinggal cuman debu-debunya. Jadi bisa karena hasad timbul namimah nang ini. Nah, berikutnya wal baul. Jadi hindari apa tadi? Dusta. Ini dusta ini bisa karena hasad juga, khianat. Yang ketiga namimah, hindari agar terhindar daripada azab kubur. Wal baul, kencing. Kencing nang bagaimana? Kencing nang kada terjaga membersihkannya. Kada tanazuh, kada bebersih-bersih. Makanya kita hati-hati bujur Bang Amih nang intah. Di antaranya kita hendaknya istibra. Istibra itu melangisakan, dilangisi dulu. Jangan bercepat-cepat. Dengan cara apa? Bisa dengan cara berdaham-daham agar keluar. Bisa dengan cara diurut. Kenapaan? Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur dari nang 4 macam tadi. Makanya Nabi SAW pernah melewati pekuburan bersama para sahabat termasuk Abu Hurairah yang memberikan hadisnya Abu Hurairah. Ketika melewati 2 buah pekuburan, Nabi kita ini kemudian berubah wajah sidin. Seakan-akan ada yang dirasakan sidin kada nyaman. Bergetar badan sidin sampai bergetar lengan baju. Sahabat heran bertakun, malaka ya Rasulullah, apa yang terjadi pada diri engkau ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, nih 2 orang yang dalam 2 buah kubur ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidzambin hayyinin, dengan dosa yang ringan. Maknanya 2. Bisa memang dasar ringan, mudah dihindar, mudah diatasi. Nah, mudah diatasi, nyaman aja mengatasi, cuma dianggap enteng. Kenapaan? Kata baginda Nabi, nang pertama penyakitnya di dunia, dia diadab dalam kuburnya. Waktu itu apa? Yamshi bainan nas bin namimah. Dia berjalan di kalangan, di tengah manusia dengan sifat namimah. Adu domba, artinya tadi kalau ta'rifnya tadi as-sa'yu lil ifsad, berusaha untuk merusak orang lain. Perawan kabar ini supaya orang bisa sarikan. Namimah diazab. Yang kedua, nang seekong, napaan? Dia tidak bersih daripada kencing. Bes Bang Ameh dikatik-katik kadang karuan. Bah dibasuh bedaham-daham kada tahu ternyata sisa kencingnya masih ada. Ternyata diazab di dalam kubur.
Nah, inilah 4 perkara yang hendaknya kita hindari agar kita selamat daripada azab kubur. Ingat ya kalau nang kita jaga tadi apa kita pelihara, kita jaga supaya terhindar daripada azab kubur, memelihara sembahyang 5 waktu, sedekah, baca Quran, banyak tasbih. Yang dihindari dusta, khianat, namimah dan kencing. Artinya kencing yang sembarangan. Kada kita bersihkan, naudzubillah. Nah, itu. Ini masih sambungan minggu dahulu tentang apanya? Iman kepada adanya pertanyaan mungkar dan pertanyaan di dalam kubur. Nah, berikutnya wa mimma jaa bihin nabiyyu di antara nang kita imani karena kita mengimani Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, tentunya kita beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi kita, yaitu dhammatul qabri, himpitan kubur. Ditanya di dalam kubur, rupanya kita ini dihimpit oleh kubur. Wahia iltiqa'u hafataihi ala ba'din. Dan himpitan kubur itu bertemunya 2 sisi kubur ala ba'din atas yang lain. Berhimpit. Wa yakunu qablas su'al. Dan himpitan ini ternyata sebelum pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, ini perkara barzakh. Alam barzakh ini memang kalau kita di alam yang kita lihat yang ini mungkar ya, kada kita lihat. Karena ini bukan alamnya. Mata kita ini bukan untuk alam itu, tetapi ternyata alam barzakh sudah dihimpit ketika itu sang mayit yang ini. Wahya amatun likulli muslimin. Ternyata himpitan kubur ini menyeluruh bagi seluruh orang yang mati, likulli mayyit. Wa illam yakun mukallafan, sekalipun mayitnya itu kada mukallaf, belum mukallaf. Artinya mukallaf kan baligh dan berakal. Semua dihimpit. Walam yanju minhu illal anbiya, dan tidak selamat daripadanya kecuali para nabi, wa Fatimah bintu Asad, dan Fatimah binti Asad, seorang sahabat nenang mulia. Nah, cuma bentuk himpitan ini berbeda-beda. Wahia fi haqqil mu'minit ta'i'i na'im. Himpitan kubur ini pada hak seorang mukmin yang beriman, yang taat, itu na'im, menjadi nikmat. Jadi himpitannya malah menjadi nikmat. Fadammatul ardi, maka himpitan bumi ketika itu bagi orang yang beriman, yang taat ini, dhammatu syafaqatin, yaitu himpitan penuh kasih sayang. Kadhammil ummi liwaladiha, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Dihimpit juga, cuma himpitan kasih sayang. Idza jaa ba'dal ghaibati, apabila sang ibu ini, apabila sang anak ini datang kepada ibunya setelah bepergian jauh. Dipeluk kalau kita beisi kawitan. Lawas kada betamuan. Betamu sang kawitan ini maragep. Kayak itulah pelukan kubur bagi orang yang beriman dan taat. Semua dihimpit. Nah. Wa fi haqqil kafiri wal mu'minin asi iqab, dan pada hak orang yang kafir dan orang yang mukmin yang maksiat mukmin cuma banyak berisi dosa. Nah, himpitan ini ada iqab, menjadi siksaan. Fatadummuhuma al-ardu dhammata iqabin wa bughdin, bumi akan menghimpit orang yang kafir dan maksiat ini sebagai apa? Dengan himpitan azab wa bughdin, dan kemurkaan. Dasar dihimpitnya fa innaha tamzaju lahmaha bi'azmiha, karena sesungguhnya himpitan yang penuh kebencian ini akan menghancurkan dagingnya dan tulangnya, dicampur remuk ketika itu daging dan tulangnya. Nah, lakinil kafir asyaddu minal mu'minil asi, dan orang kafir itu lebih keras himpitannya daripada orang yang mukmin yang maksiat. Wala yazalu qabrul kafiri dayyiqan alaihi, dan tidak henti-hentinya kubur orang kafir itu menyempit atasnya. Wa tu'radu alaihin nar bukratan wa asyian, dan setiap hari diperlihatkan kepadanya akan api neraka pagi dan petang.
Mudahan kita terhindar daripada yang ini. Nah, andai kita dihimpit ya, mudahan himpitan dengan penuh kasih sayang. Kan kalau kita dihimpit dengan kasih sayang ini, makin dihimpit, makin melayang, makin nyaman rasanya. Habis sambungannya, apa yang kita imani lagi? Al-ba'tsu wal hasyar, dibangkitkan dan dihalau ke padang mahsyar. Sampai nanti ditimbang amal, dihisab dan sebagainya. Itu insyaallah akan kita bicarakan. Mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atazal.